Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita telah berhasil membuat database untuk autorespon kita. Nah, di video kelima ini kita akan buat servernya supaya si server autoreply ya, supaya si bot kita bisa menjawab ketika ada pertanyaan yang ditanyakan seperti itu. Oke, masuk ke drive kita ya, ke folder tadi yang kita buat. Oke, bentar. Jadi kita akan buat server. Bentar, tadi folder saya di mana? Nah, ini dia. Nah, kita akan buat servernya di sini dalam satu folder ya, biar maintenance-nya gampang. Klik kanan, terus pilih yang script Google Apps. Nah, ini beri nama dulu ya. Oh ya, jika teman-teman belum pernah membuat Google Script ini, maka teman-teman akan diarahkan ke editor yang baru. Nah, silakan teman-teman geser ke editor yang lama. Ini editor lama. Di sini ada tulisan Legacy Editor atau gunakan editor lama. Diklik, nanti akan muncul survei. Surveinya biarkan muncul dulu, nanti baru di close. Nanti akan berpindah ke sini. Seperti itu, J. Ini saya kasih nama server auto reply. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk template servernya sudah saya buatkan yang ini ya, yang aset tadi. Nah, ini di copy semua, Ctrl A ya. Terus kita copy, kita pastekan di sini. Ini hapus dulu semua ya. Hapus, baru kita pastekan. Oke. Nah, ini masih merah, ini artinya belum disimpan. Kita simpan dulu, Ctrl S. Oke, saya akan jelaskan. Line pertama, masukkan ID database Google Sheet Anda. Tadi ya, yang kita buat database-nya di sini nih. Ini database kita. ID-nya yang mana? Yang ini nih. Dari d/ sampai sebelum /edit. Nah, ini kita copy nih. Copy, kita masukkan ke sini. Oke. Nah, itu ID-nya, ID database-nya. Kemudian, jadi nanti, saya simpan dulu. Nanti server ini akan menerima pesan, ya, pesan dari user, yaitu yang message ini. Nah, nanti akan di filter nih. Ketika message-nya misalkan hai, maka si Android akan membalas hai juga ganteng, seperti itu. Nah, jika ini nggak ada, maka load default message. Artinya apa? Dia akan memanggil function yang ini. Nah, function ini membuka database yang ini. Oke. Jadi, fungsi load default ini membuka database yang ini nih. Nah, jadi sebenarnya di sini request-nya user itu bisa kita pilih. Kita mau bikin logic di sini, yang langsung di server, atau kita bikin responnya di Google Sheet ini. Nah, ada plus minusnya. Kalau kita bikin yang kita panggil load default ya ini, maka ini akan kesusahan kalau kita mau mengintegrasikan beberapa API di beberapa tempat. Kalau kita mau mengintegrasikan beberapa API ya berarti kita pakai metode yang ini nih. Ya, kita bikin logic di servernya. Nah, kalau yang load default ini kelebihannya adalah dia lebih simple, tapi dia lebih statis. Seperti ini ya. Jadi udah kita tentuin gitu. Dan kalau kita cuma pakai ini, kita tidak bisa mengintegrasikan beberapa layanan kita. Misalkan kita mau mengintegrasikan Gmail-nya guru atau kehadirannya guru. Jadi yang semua produknya Google itu bisa kita satukan dengan Google Script ini. Jadi seperti itu. Jadi istilahnya adalah dengan ini metode yang ini ngoding di sini nih, yang respon message yang di sini ini
ngoding langsung di servernya. Kalau yang load default ini kaku, dia nembak ke sini. Requestnya apa, responnya apa. Nah, ketika misalkan di sini, oh bukan high, oh berarti load default. Nah, ketika load default dia cari di Excel-nya nggak ada, maka si Android akan membalas ini. Mohon maaf, request Anda tidak di dalam database kami. Seperti itu. Oke, dan itu dikembalikan ke usernya. Nah, kita buat server ini go public ya. Ini belum go public. Kita akan buat dia go public. Oke. Saya terapkan sebagai aplikasi web. Kemudian ini pilih anyone, event anonymous, klik deploy. Klik review permission. Klik akunnya. Klik lanjutan, kemudian scroll ke bawah, buka server, scroll ke bawah, izinkan. Nah, ini adalah server kita, linknya silakan di copy. Nah, silakan simpan. Ini saya akan kirim ke HP kit saya, HP saya yang nanti akan digunakan sebagai server. Tunggu. Jadi nanti bisa teman-teman simpan di notepad. Nah, ketika dipastekan di sini, exec-nya ini dibuang ya. Nah, seperti ini. Jadi link ini akan kita masukkan ke aplikasi Android kita. Seperti itu. Jadi mohon disimpan dulu. Nah, biasanya saya kirim ke WA tersebut supaya nanti saya di aplikasinya tinggal copy paste saja, copy paste masukkan seperti itu. Oke, jadi gambaran besarnya seperti itu untuk deploy servernya. Ini servernya udah jadi. Nah, tinggal kita masukkan ke aplikasi WhatsApp bot kita. Seperti itu. Jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar atau bisa langsung bertanya ke kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.